Compile oleh Beato Carlo Acutis. Dia ahli komputer dan membuat semuanya ini, dan kemudian setelah meninggal juga diteruskan oleh ibunya. Dan kejadian yang sangat mengesan ini terjadi di Buenos Aires ini, di Argentina, karena terjadinya sampai 3 kali. Ini sangat luar biasa, dari tahun 92, 94 dan 96. Yang pertama itu seorang asisten imam sedang membereskan altar, kemudian menemukan potongan hosti, dan menurut hukum kanon ini harus disimpan di suatu bejana yang diberi air supaya meleleh mencair dan disimpan di tabernakel. Tapi setelah beberapa hari itu, tanggal 1 kejadian ditemukan, lalu tanggal 8 sudah berubah, ternyata ada keluar darahnya seperti itu. Kejadian yang berikutnya itu pada waktu misa anak-anak, ketika petugas membuka tabernakel, ternyata salah satu di pialanya itu juga ada tetes, ada titik darah, kelihatan darah seperti itu. Itu terjadinya tahun 94. Dan pada waktu ini yang 92, ini yang 94. Jadi kejadian kedua. Nah, kejadian yang ketiga itu tahun 96, di mana ya terjadi hosti yang jatuh, lalu dipungut, kemudian diletakkan di suatu bejana. Kejadiannya setelah berapa hari ini, dari tanggal 15, tanggal 26 sudah berubah menjadi seperti ini, darah lagi seperti itu. Nah, lalu kemudian dilakukanlah penelitian oleh ahli, ya bukan sembarang itu, dan ternyata ditemukan bahwa hosti itu telah berubah menjadi gumpalan, yaitu otot jantung serambi kiri seorang manusia yang berjenis darah, yang bergolongan darah AB, dan resusnya adalah negatif, dan itu adalah ciri khas orang Timur Tengah. 60 setelah Masehi. Kejadiannya seorang Romo lah ya katakan, itu sedang mengunjukkan misa, tetapi beliau sendiri kurang percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Maka ketika konsekrasi dan diangkat, berubahlah, yang tubuhnya menjadi ada gumpalan daging dan darahnya menjadi merah seperti itu. Anggurnya menjadi darah seperti itu, dan setelah makin lama makin agak kecoklatan dan menjadi 5 gumpalan darah, di mana bentuknya sih tidak serupa, tetapi lucunya kalau ditimbang 5 gumpalan itu timbangannya semua sama. Timur, ya, Eropa, tapi Eropa Barat, ini Eropa Timur. Dan kejadian ini Beato Carlo Acutis itu beliau hanya sampai tahun 2006, umurnya 15 tahun. Lahir tahun 91 dan meninggal tahun 2006. Ini pun kejadiannya hampir serupa, yaitu pada waktu Polandia juga Eropa Timur ya, Sepolka. Ini tahun 2008. Ya. Nah, yang lucu kejadiannya hampir serupa, yaitu hosti yang jatuh. Mungkin ini juga mengesankan kepada kita bahwa kita
kita yang memberikan komuni juga harus hati-hati, yang menerima komuni juga harus dengan hormat supaya tidak terjadi seperti ini. Tuhan tidak mau dilecehkan lah oleh kita kan, sehingga kejadiannya beliau membuktikan bahwa harus kita hormat kepadanya karena dia benar-benar ada dan hidup dan nyata kan. Itu seperti itu, jatuh lalu kemudian disimpan, tabernakel lalu kemudian juga berubah seperti itu. Kita kalau yang tahu bahasa Inggris boleh baca lebih sedikit. Nah, ini kejadian yang ada ceritanya agak lucu. Seorang istri cemburu kepada suaminya, menyangka suaminya selingkuh, sehingga istrinya lucunya harusnya ngomong ke siapa ya, tapi dia pergi ke dukun, dan lucunya dukunnya ngomong, kamu bawa itu hosti yang sudah diberkati oleh pastor padaku, nanti tak jampiin supaya suamimu sayang sama kamu. Ya bermeditasi memuji Tuhan, seperti itu kerjaannya. Tetapi lucu, dia tidak percaya bahwa itu betul-betul yang sudah dikonsekrasi itu adalah tubuh Kristus, sehingga suatu saat pada waktu misa terjadilah bahwa sang hosti itu berubah menjadi kanak-kanak Yesus, dan tiba-tiba ada malaikat yang menombak jantung Yesus, dan memuncullah ada kejadian yang terus meneguhkan kita bahwa Tuhan itu hidup sampai sekarang dan mempersembahkan diri untuk santapan bagi kita. Kalau kita menerima komuni pada waktu Ekaristi, kalau pada waktu Ekaristi kan siapa yang mempersembahkan kita? Kemudian lagi diangkat, konsekrasi diangkat, kemudian tiba-tiba salib Yesus itu hidup, tangannya mengambil hosti itu, dan dia yang mengangkat lalu mengatakan, inilah tubuhku, makanlah ini, dan sebagainya seperti itu. Ini kejadiannya sangat ajaib. Ini wujudnya seperti ini. Nah, ini di Kastia, ini Italia lagi di 1330. Itu kejadiannya seorang Romo ingin mengantar komuni, kan ada seorang yang minta sedang sakit dan menerima sebelum makan komuni. Tapi Romo ini rupanya cukup nyentrik atau sembarangan gitu, jadi hostinya dia simpan di buku doa gitu. Nah pada waktu mau diberikan dia kaget sendiri, ternyata sudah berubah kemerahan seperti ini. Kemudian kita terkena ini ada ini itu terjadi penyerahan oleh tamu yang Islam. Lalu kemudian pada waktu itu para penduduk minta seorang romo itu mengadakan misa. Pada waktu misa setelah konsekrasi ternyata gerejanya bisa, sehingga mereka berperang, tapi ternyata mereka menang. Lalu prajurit mengatakan, ayo kita teruskan dong misalnya. Nah pada waktu dibuka lagi tabernakel altarnya ditata lagi begitu, ternyata posisinya sudah menjadi seperti ini. Dapat di pasar bawah monsteran sampai rumah dan masih ada bos, sehingga dia congkal keluarlah darah dan juga gambar seperti ini, lalu diserahkan kembali kepada Tuhan. Ini kejadian di Prancis, di Lyon 1430 1239, terus kejadian seperti itu. Nah ini bahkan abad ke-7 juga ada, di Italia juga abad ke-6 ke-7. Ini adalah Santo Gregorius Nagus. Pada waktu itu beliau sedang menerima komuni seperti ini. Lalu ada seorang ibu, aku bakal percaya gitu. Kemudian muncullah wajah Yesus seperti ini. Nah, Turin ini kejadiannya begini. Pada waktu itu
gereja kedatangan musuh yang kemudian ya biasa ingin mengambil harta gereja yang paling berharga apa? Piala itu, karena pialanya terbuat dari emas murni, sehingga dia congkel lah tabernakel gitu kan. Tapi pada waktu congkel keluar menyembur api, lalu kemudian si prajurit itu terbakar mukanya, bahkan tangannya sampai menapak di pintu tabernakelnya. Nah, ada bekasnya seperti itu sampai sekarang pun masih membekas seperti itu. Ya kan, bekasnya sampai akhir ini dia kecelakaan, kemudian kakinya harus diamputasi. Tapi Tuan Pelir ini sangat memuja sekali sakramen Maha Kudus. Jadi setiap hari dia berdoa kepada sakramen Maha Kudus dan Bunda Maria Pilar. Pilar ini karena dulu Bunda Marianya disimpan di sebuah pilar. Hosti sangat langka, tapi mereka kan setiap hari harus ekaristi toh di susteran ini, lalu kemudian terjadilah mujizat penggandaan hosti. Hosti itu tidak habis-habis ya. Lalu kemudian mereka berdoa dan pastor itu mengangkat piala dan hosti itu, lalu kemudian tsunami itu ya. Nah, ini juga kejadian yang sama. Hosti yang sudah diberikan jatuh, kemudian ya tidak keluar darah, tetapi muncullah sebuah gambar Yesus dengan mahkota. Tetapi kemudian dia mendapat penampakan Yesus yang ditusuk jantungnya, kemudian dia menjadi percaya lah. Nikolas Tesla. Ini kalau ini terjadi di Spanyol lagi di Algoaya, ini kisahnya adalah seorang pastor yang kirim komuni kepada orang sakit, tetapi dia naik keledai itu harus melewati sungai yang gelombangnya cukup besar, sehingga pada waktu itu ya goyang, kemudian hostinya jatuhlah ke sungai gitu. Lalu pastor itu bingung, dia mau kembali lagi ke pastorannya, tapi ada orang yang kasih tahu, pastor sini kok Antonius. Pada waktu itu ditantang oleh seorang bangsawan yang merasa dirinya nonsens lah, itu tubuh Kristus itu. Kalau Kristus kan Tuhan, sehingga dia mencobai dengan apa? Dia punya seekor keledai bagal ya, yang apa? Keledai pemuat ya, keledai pemuat. Oh, keledai bagal ya namanya. Nah, suruh puasa 3 hari 3 malam, lalu kemudian menantang Santo Antonius, aku bawa jerami makanan keledai ini, dan engkau bawa hostimu itu. Coba dia, kalau dia betul Tuhan, dia akan menyembah. Dan ternyata betul, keledainya menyembah sang hosti. Padahal sudah lapor 3 hari. Ini kejadiannya ini oleh Santo Antonius. Pada waktu itu biaranya dikepung oleh musuh mau diserbu. Kemudian Santa Clara mengangkat monstran yang berisi Kristus, tubuh Kristus yang ditampakkan. Lalu kemudian ternyata prajuritnya ketakutan, berjatuhan, dan kemudian terkapar. Ini Santa Clara. Lalu kemudian ini Yvonne Saimi, ini dia sangat, kalau berdoa itu sangat apa ya, artinya menjadi biarawan, menjadi pastor Yesus. Tapi sebelumnya pada waktu dia sakit parah sekali dan tidak bisa ke misa, tapi dia rindu sekali terima komuni. Tapi bagaimana ya, dia tinggal di rumah seorang Protestan, anti banget lah pokoknya. Antonius pada waktu itu ditanam oleh seorang bangsawan yang merasa dirinya
Kalau Kristus kan Tuhan, sehingga dia mencobai dengan apa? Dia punya seekor keledai gagal ya, yang apa? Keledai pemuat ya, keledai pemuat. Oh, keledai bagal ya namanya. Nah, suruh puasa 3 hari 3 malam, lalu kemudian menantang Santo Antonius, aku bawa jerami makanan keledai ini, dan engkau bawa kostimu itu. Coba dia, kalau dia betul Tuhan, dia akan menyembah. Dan ternyata betul, keledainya menyembah Santo. Padahal sudah lapar. Ini kejadiannya ini oleh Santo Antonius. Silahkan baca sendiri. Lalu kemudian ada kesempatan terakhir karena berikutnya sudah dipindahkan ke kanan, itu adalah apa namanya reliquik kabur. Nah ini Fatimah itu ketika anak namanya Sofia, Muda Sinta dan juga Francisco itu